Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini kan sudah tobat, saya ini kan sudah hijrah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, dulu minum khamar, dulu riba, sekarang sudah bebas. Kenapa hidup saya masih ada ujiannya Pak Ustadz? Nabi-nabi aja diuji. Nabi Yusuf begitu ujiannya, Nabi Yunus demikian ujiannya, Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Jadi orang yang heran hidup ini penuh dengan ujian, itu sama dengan mahasiswa, calon mahasiswa ikut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ketika masuk di dalam, dia nanya ke teman sebelah, kok ujiannya banyak sekali? Kata temannya sebelah, kamu salah masuk ruangan. Ini ruangan ujian, guys. Walaqad hammat bihi, perempuan itu mau dengan dia, wahamma biha, dan dia pun mau dengan perempuan itu. Laula an ra'a burhan rabbi, akhirnya dia mendapatkan burhan, penjelasan, pencerahan, kesadaran dari Allah. Akhirnya dia kalahkan keinginannya, dia ikut kehendak Allah, dia tinggalkan itu perempuan dan dia selamat. Laki-laki itu bernama Yusuf, moyangnya bernama 4 kali kita sebut tadi, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim punya anak laki-laki namanya Yakub, Yakub punya anak laki-laki, Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak, Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub, Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Imran, Imran punya anak laki-laki, itulah dia Musa dan Harun. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza, Yahuza punya keturunan sampai bawah menjadi raja-rajanya Yahudi. Dari kata Yahuza itulah Yahudi. Salah satunya bernama Daud. Orang barat menyebutnya David. Daud ini punya saudara kandung, punya anak kandung laki-laki namanya Sulaiman, yang mewarisi kerajaan Daud. Maka disebut dia dengan Sulaiman. Orang barat menyebutnya Solomon. Kabarnya kerajaannya itu sampai ke tanah Jawa, itulah Sleman. Kabar wallahu a'lam, kita nggak tahu, saking kan luasnya kekuasaan dia. Lalu kemudian Sulaiman ini punya keturunan sampai ke bawah, itulah dia Zakaria. Zakaria lama tidak punya anak, berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, maka lahirlah seorang anak. Fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Saking makbulnya doa Sulaiman, dia belum keluar dari mihrab, saat berdoa Allah sudah kabulkan doanya. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Yahya, Yahya bin Zakaria. Zakaria ini punya istri, istrinya punya adik nama perempuan Hannah. Hannah ini punya suami namanya Imran. Imran nikah dengan Hannah, lama tidak punya anak, bernazar. Akhirnya Allah kabulkan doanya, maka lahirlah seorang anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan seorang anak laki-laki namanya Isa. Nama anaknya Isa, nama ibunya Maryam, nama neneknya Hannah, nama kakeknya Imran. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran, bukan teroris. Jadi kita mesti pahami sejarah ini, bahwa mereka punya kait. Tadi Ustaz sebut Yahudi, ya. Lalu bagaimana dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya 2, satu Yakub, satu lagi Israel. Il artinya Tuhan, Isra artinya hamba. Israel berarti hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Tapi jangan gara-gara ini nanti tetangga bapak yang namanya Abdullah dipanggil Israel. Israel, ya Palestina.
Nabi Yakub itu namanya satu lagi Israel. Makanya anak cucu keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Jadi semua Yahudi itu adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Karena pecahannya ke bawah, barulah dia Yahuza, saudara dari Nabi Yusuf, anak cucu keturunan yang disebut dengan Yahudi. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pecah kerajaan ini, satu di utara, satu di selatan. Maka muncul dua kerajaan, satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yahudi, berperang antara dua kerajaan ini. Lengkapnya baca di buku sejarah agama Yahudi. Sampulnya warna hitam, sudah diterjemahkan, bestseller. Nama penerjemahnya Abdul Somad.